Bapak, Ibu, dan saudara, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Mari kita siapkan hati kita, hidup kita untuk memasuki hari Minggu dengan persiapan yang baik untuk kita boleh memasuki ibadah. Meskipun dengan suasana pandemik ini kita harus beribadah di rumah, tetapi biarlah itu tidak mengurangi kesungguhan kita untuk kita boleh mempersiapkan diri dengan baik untuk kita mengikuti ibadah hari ini. Dan kita percaya dan kita tahu Tuhan hadir dalam setiap ibadah kita untuk mengubah dan memberkati hidup kita. Shalom. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah ibadah hari ini kita mulai dengan sebuah pengakuan bahwasanya pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Dalam Mazmur pasal 150 ayat 1 dan 6. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tidak jemu-jemu untuk memuji Tuhan, karena Dialah Tuhan, Gembala dan Sobat kita. Marilah kita menyanyikan satu pujian, umatnya pujilah. Oh
pujilah Sang Kristus. Haleluya, amin. Gemarlah jiwamu. Haleluya, amin. Di surga mulia, sembahlah padanya. Selamanya pujilah. Haleluya, amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang terkasih, sungguh besar dan mulianya kasih-Mu di dalam hidup kami. Engkau Tuhan adalah gembala dan sobat, tempat kami bersandar dan menyerahkan hidup kami di dalam-Mu. Bapa, di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini banyak perbedaan yang terjadi yang kami lewati. Kami percaya Tuhan bersama dengan kami untuk dapat melewatinya setahap demi setahap. Lawatan-Mu yang berkarya di dalam hidup kami, walaupun di saat ini kami beribadah di rumah kami masing-masing, kami percaya kami dengan satu hati untuk selalu memuji Engkau. Sekalipun kami yang sendiri atau yang bersama keluarga dan teman-teman, Tuhan, kami yang menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Kita akan sama-sama baca ayat emas, Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita nyanyi bersama-sama, Bapa Surgawi memeliharaku. Mari kita bersama-sama membaca bacaan pertanggapan. Bersukacita ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbang-Mu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem, yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai peraturan di Israel.
Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem, biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucap, semoga kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Kita bersama-sama, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Selanjutnya kita akan bernyanyi pujian Haleluya Puji Tuhan. Bapak Ibu di rumah bisa bertepuk tangan bersama dengan saya. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Yesus Tuhanku. Ku memuliakan nama Yesus dan sujud menyembah Dia. Ku memuliakan nama Yesus dan sujud menyembah Dia. Haleluya lai olochu, haleluya lai olochu, haleluya lai olochu, haleluya oloya soga echu. Babe yang cuya so singnya, yong gua echu kuilo king pai. Babe yang cuya so singnya, yong gua echu king pai. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Yesus Tuhanku. Ku memuliakan nama Yesus dan sujud menyembah Dia. 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 Dan sujud menyembah Dia. Dan sujud menyembah Dia. Bersama-sama dengan umat percaya di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin.
Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan lawatan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian dengan sayapmu. Berkata kau bersertaku,
persilakan kepada hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. 祝愿弟兄平安。 Tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. 这时阵咱要来听上帝话语。 Dan hari ini kita akan belajar mengenai pengudusan oleh Tuhan yang Maha Kudus. 今仔日咱要学习上帝话语的题目就是由至圣神成圣。 Mari sebelum firman Tuhan diberitakan kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus terlebih dahulu. 要要听主话语之前，咱人必须进入祈祷，求圣灵来带领咱人。 Mari kita berdoa. 咱必须进入祈祷。 Bapa yang di surga, 我人天天的父， Tuhan kami yang penuh rahmat. 我人有聪明智慧的。 Pada saat ini kami memohon tuntunan-Mu di dalam pemberitaan firman-Mu ini. 这时阵，我人要求你带领我人来学习你的话语。 Jauhkanlah daripada kami kuasa jahat yang mengacaukan pemberitaan firman-Mu. 求主你帶領我人，互無把米來檢查我人。 Tuntun lidah kami ya Tuhan. 求主使用你這軟弱嘅僕人嘅這裡， Baik yang mewartakan ataupun Pak Timin yang menerjemahkan. 無論是講道也是翻譯嘅， Kiranya Roh Kudus juga membuka hati kami, 求你聖靈啊開我人嘅心門。 baik kami yang mewartakan ataupun yang mendengarkan. 無論我人是聽嘅，也是講道，也是翻譯嘅， Agar kiranya benih firman yang jatuh di hati kami dapat bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan nyata. 願你嘅聖靈嘅種子，也是即聖經嘅種子，會成長在我人嘅心中。 Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 韓國主耶穌基督，我人祈禱，我哋感恩。 Amin. 阿門。 Mari kita buka Alkitab kita dari Bilangan 15 ayat 30 sampai 36. 咱微微拍開咱嘅聖經節點，民數記第15章第30節到36節。 Bilangan 15 ayat 30 sampai 36. 民數記第15章第30節到36節。 Saya akan membacakannya dalam bahasa Indonesia, Bapak Timin akan membacakannya dalam bahasa Mandarin. 咱先用個印尼文讀一遍，然後個用個華文讀一遍。 Bilangan 15 ayat 30 sampai 36. Tetapi orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja, baik orang Israel asli, baik orang asing, orang itu menjadi penista Tuhan. Ia harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya, sebab ia telah memandang hina terhadap firman Tuhan dan merombak perintahnya. Pastilah orang itu dilenyapkan, kesalahannya akan tertimpa atasnya. Ketika orang Israel ada di padang gurun, didapatilah mereka seorang yang mengumpulkan kayu api pada hari Sabat. Lalu orang-orang yang mendapati dia sedang mengumpulkan kayu api itu menghadapkan dia kepada Musa dan Harun dan segenap umat itu. Orang itu dimasukkan dalam tahanan oleh karena belum ditentukan apa yang harus dilakukan kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, orang itu pastilah dihukum mati. Segenap umat Israel harus melontari dia dengan batu di luar tempat perkemahan. Lalu segenap umat menggiring dia keluar tempat perkemahan. Kemudian dia dilontari dengan batu sehingga ia mati, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa. 民數記第15章第30節到36節了，上帝話語安尼款講：當那善感行事的人，當那善感行事的，無論是本地人，是居住的，他褻瀆了耶和華，必從民中剪除，因他藐視耶和華的言語，違背耶和華的命令，那人總要剪除，他的罪孽要歸到他身上。以色列人在曠野的時候，遇見一個人在安息日剪柴，遇見剪柴的人，就把他帶到摩西、亞倫並全會眾那裡，將他收在監內，因為當怎樣辦他還沒有指明。耶和華吩咐摩西說：總要把那人治死，全會眾要在營外用石頭把他打死。於是全會眾將他帶到營外，用石頭打死他，是照耶和華所吩咐摩西的。
Kudus memiliki arti terpisah. 嗱，聖潔有嘅意思就是隔離。 Jika Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasih Tuhan seandainya memiliki peternakan misalnya, 總是做嘢弟姊妹有即個飼即個動物， misalnya ada banyak ayam di kandang Bapak Ibu. 有飼即個龜，有即個龜條。 Ketika ditemukan ada beberapa ayam sakit, 做嘢弟姊妹總講發現有幾隻龜破病， kemudian Bapak Ibu memisahkan yang sehat, itu paralel dengan definisi pengudusan. 然後做嘢弟姊妹將即破病龜加即無破病龜甲分開，即意思就是即個做聖潔。 Itu jika memisahkannya bendanya besar maka mudah dilakukan. 因為即個無真罪者，所以做嘢弟姊妹真好甲分開。 Tapi kalau bendanya kecil itu sulit dilakukan. 但是就講個骨碎碎嘅即個物件真歹分開。 Jika Bapak Ibu mengamati orang yang bekerja di laboratorium yang bekerja dengan berkaitan dengan benda-benda yang sangat kecil, makhluk hidup yang sangat kecil, 比如講做嘢弟姊妹有看人在踮即研究所做工嘅人， untuk memisahkan makhluk hidup yang kecil itu sangat sulit. 踮即個研究所做工嘅即個人，伊要將即個殺菌、幼幼嘅殺菌甲分開真艱苦。 Karena itu mereka memiliki peralatan banyak sekali untuk melakukan proses pembersihan atau sterilisasi. 所以呢，能需要用過真多器材來分開即個殺菌、即細菌。 Misal ketika ingin mengembangkan satu jenis bakteri lactobacillus yang digunakan di yogurt. 比如講，因人要做即個乳酸菌，做即雅庫，就像大人囡仔嘅使啉嘅。 Sebelum mereka mengambil indukan bakteri tersebut, mereka akan membersihkan cawan yang akan digunakan untuk menempatkan induk bakteri tersebut. 因人也無舉即個乳酸菌嘅時陣，因人就將即個要對即個乳酸菌嘅碗，就愛甲水清器甲殺菌。 Cara membersihkannya pun mereka harus menempatkan alat cawan tersebut di satu alat bernama autoclave yang bertekanan suhu tinggi dan panas. 所以就將即個碗掠去一個器材內面，用個即高溫嘅水清嘅殺菌。 Tujuannya hanya untuk memastikan bahwa cawan itu steril atau tidak ada lagi bakteri jenis lain yang hidup. 因人嘅目的就是即碗內面無把米殺菌，即碗清氣。 Jadi jika ditaruh bakteri lactobacillus pada cawan itu, yang hidup hanya bakteri itu sendiri, bukan jenis bakteri yang lain. 所以即碗伊都對即個乳酸菌無個對把米殺菌了。 Orang yang meletakkan bakteri itu pun mulutnya harus tertutup dengan masker, rambut tidak boleh terurai dan tangan harus terlindung. 要創即個乳酸菌嘅即個人，伊嘅喙甲伊嘅頭毛、伊嘅手攏總計都愛有即個保護來做。 Dan ruangannya pun harus tertutup. 伊嘅所在也是條空氣嘅無空氣流通嘅。 Ketika peneliti di laboratorium bertindak memastikan bakteri itu lactobacillus itu yang hidup hanya satu-satunya bakteri saja itu saja dan tidak ada bakteri yang lain. 關於即碗只有對即個乳酸菌一項殺菌了，無把米殺菌了。 Tindakan tersebut paralel dengan definisi pengudusan. 即個頂小上上帝水清咱人嘅罪，潔淨咱人嘅呢款。 Di Keluaran 30 ayat 28 sampai 29 juga ada mekanisme mirip seperti itu. 踮即個出埃及記第30章第28節到第29節，後安尼小上呢款嘅個頂。 Di mana dijelaskan bagaimana minyak urapan oleh kehendak Tuhan mampu menguduskan perkakas-perkakas kemah Tuhan. 所以踮即個聖所嘅內面，即個祭司就用過即個油來水清，即個要侍奉上帝器皿。 Contoh lain dalam kasus COVID-19 seperti ini kita melihat ada beberapa negara membuat kebijakan lockdown. 關於是講，比如講咱看即個新冠肺炎，真濟國家伊就縮死因人嘅所在。 Itu tujuannya adalah memisahkan supaya komunitas di tempat itu terjaga, tidak keluar ataupun ada komunitas dari lain masuk. 伊嘅目標，伊嘅作用就是要互縮死迄個所在，咪互人個自由出入，要避免有傳染。 Jika satu komunitas ini bersih, artinya ia menjaga supaya tidak ada kontaminan dari luar masuk ke dalam. 因縮死時陣，迄區嘅人無着病，可以人甲袂着傳染。 Jika upayanya untuk menjaga satu komunitas ini, lockdown ini adalah menjaga komunitas itu tetap bersih, itu paralel dengan definisi pengudusan. 即個意思，即個個頂小上上帝潔淨咱人呢款。 Ketika Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasih Tuhan pergi ke sawah, melihat juga bagaimana orang menanam padi. 總是做下弟姊妹北去即個
種產嘅所在。 Prosesnya petani akan membuat satu lahan kecil untuk menyemai benih. 嗱，即個種產嘅人也無栽種嘅時陣，伊就要先做一個所在來栽這種子。 Sebelum benih diletakkan, ditebar, terlebih dahulu lahan tersebut harus dibersihkan dari batu-batu, rumput liar, dan hama. 要野這種子嘅所在，即個種產嘅人就愛甲望這石頭哩，望這野草，各種其他嘅物件。 Kemudian menaburkan pupuk, kemudian benih baru disebar. 啊，然後伊把你放這肥料，也沖這水，然後愛野這個種子。 Setelah benih tumbuh 20 sampai 30 cm dicabut baru ditanamkan ke lahan tanam yang sudah dibersihkan juga. 啊，當這切已經成長了，補芽了，補秧了，有差不多有20到30尺寬嘅時陣，伊咱就甲從下來野去產堆就創清氣嘅產堆栽。 Hal itu serupa dengan definisi pengudusan. 嗱，這個個定嘅超上講上帝結晶咱人嘅呢款。 Sebab Tuhan pun melakukan demikian dalam kepada bangsa Israel. 嗱，因為上帝是安尼款做對以色列百姓安尼。 Bahkan ketika Tuhan memanggil bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan di lockdown di satu gurun pasir, 當上帝帶以色列百姓出這埃及時陣，伊人就縮死點這沙漠哩。 ia menganalogikannya dalam bentuk perumpamaan tentang pertanian. 嗱，小上上帝比論講小上這個種產嘅人， Ia menganggapnya sebagai tanaman anggur. 嗱，上帝就將這以色列百姓形容做小上這個葡萄樹安尼。 Yesaya 5 ayat 1 sampai 2 dan saya akan ambil ayat ke-7 itu menjelaskan demikian. 點這以賽亞書第5章第1到第2節，但是我要引過第7節來講。 Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan kebun anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Nah, tiap Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan tetapi hanya ada kelaliman, dinantinya kebenaran tetapi hanya ada keonaran. Nah, tiap je Yesaya書第5章第1節到第2節到第7節嗰啲講，上帝想要唱歌，唱我所愛嘅歌，就是我所愛嘅葡萄園，點這石頭山嘅面頂。 伊就割這葡萄園，望這無用嘅石頭，加這個野草，伊就栽這條選嘅葡萄樹，然後就等伊葡萄樹有生葡萄，但是生出來葡萄是酸嘅，所以這個上帝栽這葡萄園，生出嘅葡萄園，這以色列人加猶太人就像這葡萄樹上帝所揀選嘅，上帝要期待因人有這個公義，但是出現呢是做亂嘅人。 Perhatikan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih itu dalam Tuhan. Pada ayat kedua dari Yesaya 5 tersebut terdapat klausa, ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya. Nah, tiap je Yesaya書第5章有第2節有記載講，上帝去割這葡萄園，伊往迄石頭裡，加野草嘅個頂。 Klausa tersebut sebenarnya menggambarkan proses bagaimana Allah yang Maha Kudus mengkuduskan bangsa Israel. Nah, 這個畫面就是聖潔的上帝安怎來垂青來做這以色列百姓成為聖潔的。 Ia sangat mengasihi umat Israel, umatnya yang digambarkan sebagai pokok anggur dengan membersihkan lahan atau proses itu disebut pengudusan. Nah, ia ini聽愛以色列百姓手上這個栽葡萄園的人，安怎來垂青這葡萄園加以葡萄樹？ Batu-batu yang disingkirkan itu adalah bangsa Kanaan dan juga orang Israel yang gemar untuk melanggar hukum Tuhan. Nah, 這個無用石頭手上，這個迦南地國家的人，加這個作亂以色列百姓的人，因人就消滅。 Jika orang modern sekarang memandang bahwa Allah itu kejam, harusnya memahami maksud Allah mengapa Tuhan memerintahkan bangsa Israel membunuh bangsa Kanaan. Nah, 對當今嘅人來看，讀這個經濟嘅人講，上帝真凶，伊叫以色列百姓
消灭这迦南地的人。 Sebab kalau tidak dibersihkan, efeknya jauh lebih buruk terhadap seluruh umat manusia. 但是这迦南地的人啊，无就消灭，伊会影响这以色列百姓，甲影响别人。 Mengapa terhadap seluruh umat manusia? Karena bangsa Israel adalah pintu masuk keselamatan. 嗱，咪带影响到全世界的人，因为这以色列百姓是这个门，和别人无信主的人信主了，伊当入去这救恩。 Karena itu bangsa Israel harus hidup kudus dan tidak boleh terkontaminasi dengan bangsa asing seperti bangsa Kanaan. 嗱，因为以色列百姓就这上帝拣选的这个人民，伊是因人都爱圣洁，所以因人袂当和这个北美国家来影响因人的生活。 Jika terkontaminasi maka bangsa Israel akan musnah. Dengan demikian pintu keselamatan akan tidak bisa lewat melalui bangsa Israel. 因为这以色列百姓因人也就影响是因人就活喺罪恶里面，这个影响的生活的门会就开的。 Dan itu berdampak kepada keselamatan seluruh umat manusia. 所以呢，就影響到即個全世界嘅人會得到即個救恩。 Perikop yang telah kita baca menunjukkan bahwa pemungut kayu tersebut tidak lebih dari sebuah batu yang harus dibuang. 就像特別咱人所讀上帝經文，有一個安休日時嘅人抾即個河叉嘅人。 Menurut salah seorang penafsir, ia sedang bertindak jahil atau dalam bahasa gaulnya ia sedang ngeprank Tuhan. 伊個人就像即個無用嘅石頭，有一個解釋嘅專家呢個講，迄個人是挑工嘅，還是伊要去獻即上帝嘅喙配。 Prank itu kalau dalam kamus Merriam-Webster artinya melakukan tindakan jahat. 嗱，佔即個印尼嘅即個字典大本字典有記載，意思就是伊挑工去做即個犯罪嘅代志。 Sebab pada ayat 30 ada penjelasan untuk tidak berbuat dosa dengan sengaja. Jika dilakukan akan mendapat hukuman mati. 因為點即第30節有記載，你若挑工去做犯罪嘅代志，你嘅刑罰就是死亡。 Allah itu benar-benar tegas mengenai hal ini. Dan 5 hukum pertama jika dilanggar hukumannya adalah mati. 嗱，上帝是實實在在已經甲咱人講了，甲以色列是講了，你若做犯罪嘅代志，違背伊嘅命令，伊嘅刑罰就是死亡。 Pelanggaran terhadap hari Sabat berakibat kepada hukuman mati seperti yang tertulis di Keluaran 31 ayat 14. 嗱，就像即個出埃及記第31章第14節有記載，你去違背上帝命令，去做犯罪代志，點啲安休日，你嘅刑罰就是死亡。 Saya akan bacakannya. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu pastilah ia dihukum mati. 嗱，伊有寫就是，你人就愛保守這安休日，因為這安休日是聖潔，對你人來講，你人去做犯罪代志，挑工點啲安休日，你人嘅刑罰就是死亡。 Hukum mengenai hari Sabat sudah dijelaskan jauh-jauh hari sejak bangsa Israel tiba di Sinai, 2 tahun setelah keluar dari tanah Mesir. 嗱，這個刑罰死亡嘅這個條規，這個法律，上帝已經甲人講，當伊人2年前出埃及嘅時陣。 Tetapi mengapa masih ada yang nekat atau iseng melanggarnya? 嗱，但是咪帶個人挑工要去做安尼嘅代志咧？ Seperti yang dilakukan orang itu malah mencari kayu bakar. 嗱，就像聖經就有記載，迄人挑工去找這河叉。 Perikop tersebut disusun oleh Musa berkaitan dengan perikop sebelumnya yang telah dikhotbahkan oleh Bapak Pendeta Andreas minggu lalu. 嗱，即個摩西所寫即上帝經濟就像即個安德烈牧師頂禮拜安尼款講。 Kemudian diikuti peristiwa partikuler ini. 嗱，然後個即個頂。 Di mana perikop ini menjelaskan bahwa ada orang yang melanggar hari Sabat dan sebelumnya hukum tersebut sudah dinyatakan dengan jelas. 嗱，即個寫講話，即個人挑工去違背上帝命令，我安尼你去做工就像即個過去上帝有交代了。 Sehingga perikop ini justru menjelaskan bahwa mengapa orang tersebut dijatuhi hukuman mati. 然後即個上帝即個經安尼咧，安怎解釋講，咪第一個人會掉刑罰死亡呢？ Banyak orang saat ini mengalami kegagalan di dalam membaca perikop-perikop seperti ini, seperti yang telah saya singgung sebelumnya. 嗱，真侪人未明白因人有錯誤嘅解釋關於即上帝經濟點即民主制。 Orang modern saat ini yang sudah terbiasa dengan kata hak asasi manusia, hidup secara egaliter, sulit melihat perikop seperti ini dan cenderung melihat bahwa mengapa Allah begitu kejam. 嗱，對當今嘅人追求即公義、即民主嘅，因人無辦法明白即上帝點即民主制嘅記載，所以因人講咩即上帝安尼凶。 Mengapa Allah perjanjian lama berbeda dengan perjanjian baru? 因人講咩上帝點即個舊約甲新約無相呢？
Hati-hati Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, salah menjawab berujung kepada kesesatan. 所以你做兄弟姊妹就要小心，咱人要回答这问题的时阵，咱人就要想好势，因为咱若讲唔对，会互人迷失方向。 Allah dalam perjanjian lama tidak berbeda dengan Allah di perjanjian baru. 咱人就要记上帝对旧约甲新约相同的无相。 Di perjanjian baru kita juga dapat melihat peristiwa Ananias dan Safira yang dihukum mati. 那点这新约有记载阿拿尼亚甲撒菲拉这对翁仔某以后违背上帝命令，因人的刑罚就是死亡。 Karena mereka mengabaikan kemahatauan Allah dan dengan secara tidak langsung mengabaikan kekudusan Allah. 因为因人违叛上帝的命令，因人无去行上帝的命令。 Bangsa Israel dan kita orang Kristen adalah bangsa yang dikuduskan Tuhan. 那咱人甲以色列百姓相同，咱人是着上帝选择的，咱人就爱洁净咱人家己。 Artinya orang Israel pada waktu itu dan kita orang percaya saat ini sedang mengalami pemisahan dengan bangsa lain. 那意思就是，咱人甲以色列百姓为当今到底拜，咱人互上帝做咱人距离甲这罪恶，甲这百咩国家的人无同。 Sifat Tuhan yang Maha Kudus memiliki pengertian bahwa Ia tidak dapat berbaur dengan sesuatu yang tidak bersih atau sesuatu yang najis dan berdosa. 因为上帝是圣洁的，所以伊袂当甲这个罪恶有联系关系。 Dalam Imamat 11 ayat 45 Tuhan menjelaskannya demikian. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus sebab aku ini kudus. 所以点这利未记第11章第45节有记载有上帝安尼款讲，因为我上帝是带领你人出埃及的，我是圣洁的，所以你人就爱圣洁。 Sebuah perintah yang jelas dan masih berlaku sampai saat ini. 这个是真清楚的命令，到我当今也是够有用。 Bangsa Israel dipisahkan oleh Tuhan dari bangsa lain supaya tidak terkontaminan atau tertular pikiran-pikiran berdosa dari bangsa lain yang merusak harkat dan tujuan dari bangsa Israel. 那以色列百姓就互上帝拣选，所以伊甲这别米国家的人无同，就爱有分别，甲就爱有距离，互因人甲袂着影響到因人的想法，互別個國家的人。 Sehingga ketika Tuhan hadir ke tengah-tengah mereka, kenajisan mereka tidak menghanguskan diri mereka. 所以上帝當上帝來到因人的中間時陣，因人甲袂面對着死亡這刑罰，因為因人就隨清了。 Bagi kita sebagai orang percaya, kita pun dituntut untuk berpisah dari kuasa dunia yang gelap. 所以呢，咱成為信主的人，這當今咱人就愛甲這個罪惡有這個分離距離。 Di mana kita sebagai manusia baru harus mampu membedakan mana kegelapan dan terang. 咱人成為信主的人，咱人就愛要分別什麼是暗，什麼是光。 Rasul Paulus di surat Efesus 4 ayat 17-32 yang sampai 32 yang berjudul Manusia Baru menjelaskan perbedaan itu. Nah, 點這以弗所書第4章第17節到32節了，使徒保羅解釋關於咱信主的人。 Sebagai manusia baru kita dituntut untuk tidak hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. 咱人成為信主的人，咱人的生活甲無信主的人都愛有分別無同。 Penjelasan mengenai manusia baru ini konteksnya pada saat itu orang Efesus itu masih menghidupi pikiran-pikiran dari pengajaran Dewi Artemis. Nah, 這以弗所書裡面迄時陣，因人個拜偶像的。 Dalam bukunya Bruce Winter dan Andrew Clark menjelaskan bahwa Dewi Artemis itu memiliki pengaruh pengajaran terutama mengenai masalah nasib. Nah, 這個偶像因人所拜關於這個咱人的這個命運。 Mereka masih percaya zodiak. 因人個相信這個日頭的神。 Mereka menjelaskan ilmu-ilmu tentang bercocok tanam. Nah,因人就解釋這個日頭神關於這個建造的物件。 Dewi Artemis juga mengajarkan untuk berkomunikasi dengan dunia orang mati. 也是講因人有辦法甲過去死的人有個溝通。 Mengajarkan dirinya itu juru selamat. 伊將伊家己成為一個救主。 Nah, orang Efesus yang sudah percaya pada Tuhan Yesus masih menghidupi beberapa ajaran Dewi Artemis itu. Nah, 但是這個以弗所會友，迄當時佫有這個過去的想法，伊信主了，但是佫有迄個捆綁的。
Karena itu Rasul Paulus tegas, kalau kamu memang sudah manusia baru, buang itu jauh-jauh. 所以呢，这使徒保罗甲提起这以弗所的这个信徒，你人都爱放弃过去的生活，信主了后， Karena kamu sudah diciptakan menurut kekudusan Allah. 因为你是成为圣洁的人了。 Kita sebagai orang Kristen yang sudah menjadi manusia baru pun harus meninggalkan masa lalu seperti itu. 所以呢，做兄弟姊妹，咱人成为信主的人，咱人是新的人，咱人都爱忘记咱过去的生活， Pikiran-pikiran dari agama yang lalu. 咱人过去所敬拜的神，还是咱的宗教，咱都爱忘记。 Adat istiadat yang tidak ada kaitannya dengan Alkitab. 还是讲这个过去咱人所追求的，还是讲咱人的祖先有行的这个文化，咱人都爱忘去。 Masih yang percaya sama zodiak buang. 那还是讲有这个新的这个物件，别物物件，咱人也都爱忘去。 Ramalan-ramalan artis-artis yang tidak penting jangan pernah diikuti. 咱人嘛追求这世俗的，去追求这明星。 Itu pesan yang disebut oleh Rasul Paulus bagaimana kita harus hidup kudus sebagai manusia baru. 那所以呢，这是使徒保罗提起咱，咱成为信主的人、新的人，咱人都爱忘记所有过去的物件， Karena kita adalah umat yang kudus. 因为咱人是圣洁的人。 Mungkin Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih ada juga yang bertanya-tanya mengenai kewajiban menguduskan hari Sabat. 那可能做兄弟姊妹有关你看问，按照咱人来洁净这汉日日呢？ Untuk memahami hal itu, hari Sabat harus ditinjau pada Kejadian 2 ayat 2. 所以呢，咱人都爱看这个出埃及记第2章第2节。 Saya akan membacakannya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. 那点这出埃及记第2章，这创世纪第2章第2节有讲，当这个上帝点第7日做完伊所有的创造的物件的时阵，伊就停止点这第7日，所以伊所做的工，然后伊就祝福这个第7日成为这个圣洁的日子所以呢点这第7日，上帝已经停止所有伊创造的物件。 Jadi dengan demikian hari Sabat dikuduskan karena berkaitan dengan berhentinya penciptaan. 因为这安息日，咱人在做圣洁，因为这上帝已经停止所有的创造。 Dan itu hak dari pencipta yang menuntut kita untuk menguduskan hari tersebut. 所以这创造者有这权限，叫咱人都要洁净这安息日。 Orang Kristen secara esensi tidak meniadakan pengudusan hari Sabat, justru malah meninggikan. 所以呢，咱成为基督徒，咱人都爱会记的，咱人都爱洁净这安息日。 Hari Sabat tidak dipatuhi dengan tidak boleh bekerja, tidak boleh melangkah jauh seperti orang Yahudi saat ini. 咱人都唔通去做白米工，点这安息日。 Sehingga orang Yahudi pun kalau mencet lift pun harus minta tolong orang lain, nyalain lampu harus minta tolong orang lain. 但是这个犹太人点这安息日，伊什么工都无做，大项都爱教人。 Cara menghormati menguduskan hari Sabat tidak seperti itu. 但是咱唔通像像这犹太人安尼， Justru harus dari hati. 咱要用我咱人的心来洁净这安息日。 Dengan pengertian bahwa orang Kristen adalah ciptaan baru. 就是咱人成为基督徒，咱人是新的人。 Atau dalam istilah Rasul Paulus adalah manusia baru. 还是讲彼得保罗讲，咱人是新的人。 Seperti yang ditulis di dalam Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. 因为就像点这以弗所第2章第10节了写，因为咱人是上帝创造的人，咱人是点耶稣基督来，所以咱人都爱做好的代志。 Jadi jelas dalam hal ini semua orang yang telah lahir baru percaya kepada Yesus Kristus merupakan ciptaan baru. 所以呢，这真明白了，咱人都爱知影，咱人成为信主的人、新的人，咱人都爱遵守上帝的命令，洁净这个安息日。 Tuhan Yesus adalah pembaharu ciptaan. 因为耶稣基督是新的创造者， Karena itu ia berhak atas hari Sabat. 所以呢，耶稣基督有这权柄，关于这安息日。 Maka tepatlah ketika ia mengatakan bahwa anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat, karena di dalam dia kita adalah ciptaan baru. 因为耶稣基督伊有讲过，这个人，这个
人的囝是有官兵点这安息日，所以点伊内面，咱人都爱成为新造的人。 Jonathan Gibson, salah dosen dari Westminster Theological Seminary, menjelaskan bahwa hukum Sabat diganti dengan penyembahan kepada Yesus Kristus. 那即有即个教授点即个神学院有讲，即个安息日的律法都是爱敬拜耶稣基督。 Tetapi secara liturgikal pengudusan itu dilakukan khususnya pada hari Minggu untuk memperingati kebangkitannya. 那就是咱人敬拜耶稣基督，即个礼仪就是点即个礼拜日，咱人纪念耶稣基督复活。 Dan dari tubuh kebangkitannya ada realita tubuh baru. 就是点伊复活即个新的即个肉体。 Dan kita yang beriman kepadanya adalah ciptaan baru. 就是咱人信你，咱人成为新的人。 Karena itu saat ini ketika manusia menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan atas hari Sabat, sama dengan orang yang tidak mengalami sebagai ciptaan baru. 所以无信主的人，常常因人唔捌感受到伊是为即个感受即个上帝恩典，点即安息日。 Dengan demikian ia berada di bawah hukuman kekal seperti yang tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 36. 所以呢，伊会当得到即个刑罚，人生刑罚，点即个約翰福音第3章第36節有記載。 Mari Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dengan belajar mengenai kekudusan Tuhan melalui perikop ini. 嗱，做樣第四個，今仔日咱學習，就安怎來結真咱家己點啲安息日。 Di mana dalam proses pengudusan tersebut ada batu-batu yang disingkirkan. 嗱，就是點即咱結真咱嘅生活時陣點啲安息日，有真濟邊頭，咱無用物件，就愛往樹上即石頭李，即野草。 Melihat hal itu baiklah kita gentar dan memohon ampun di hadapan Tuhan. 所以呢，咱人都愛有驚險嘅心來求上帝赦免咱人嘅罪惡。 Sembari mengintrospeksi diri, adakah kita menjadi batu atau kerikil yang tajam di dalam jemaat yang dikuduskan Tuhan? 甲咱人會檢討咱人家己是唔是咱人成為咱人別人嘅話卡招？ Adakah kita membawa pemikiran kosong dan gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Tuhan? 是唔是咱人生活夠有空生活點黑暗嘅所在，咱人甲上帝有距離？ Atau kita tergiur dengan tawaran dunia ini yang selalu menawarkan kemudahan, pemuasan hawa nafsu? 是講咱能夠追求即世俗嘅物件來滿足咱人家己嘅即個慾望。 Marilah kita kembali memandang Dia yang tersalib itu. 所以呢，咱人倒轉來看咱嘅耶穌基督為咱受死，我就未決定。 Memohon pengampunan atas dosa-dosa aktual yang telah kita perbuat. 求伊來赦免咱人嘅罪。 Sehingga kita dapat beroleh kesempatan untuk mengalami proses pengudusan dari hari ke hari. 好咱人會當得到水清，就潔淨咱人生活一日過一日。 Tuhan Yesus yang penuh rahmat dan anugerah memberkati kita semua. 願充滿了聽動聽愛上帝來祝福咱人。 Amin. Mohon Bapak Timin untuk menutup dalam doa. 咱人必進入祈禱。阮人點天父，阮人感謝你，因為這暗暝你，予阮人有機會來學習你的話語，予阮人會當知影，阮人成為你的囝兒，阮人是新的人，阮人都愛有安怎來遵守阮人生活，點這安息日，予阮人當好好點這安息日，來敬拜你，來榮耀你的名。阮人交託阮人每日的生活點的手中，求主你一步過一步鍛鍊阮人的腳步。阮人所聽見暗暝的話語，予阮人行為出來點阮的生活，予阮人成為祝福對於咱家己甲阮人邊頭人。阮來祈禱奉主耶穌基督名求，阿門。 Kita bersyukur untuk firman yang telah disampaikan oleh hambanya. Kita akan berikan persembahan kepada Tuhan dengan pujian segala puji syukur. Bapak Ibu boleh tepuk tangan di rumah masing-masing. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namanya.
kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami, bersyukur untuk kebaikan-Mu bagi kami, bersyukur untuk firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Mampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Saat ini kami menyerahkan persembahan, kiranya Engkau memberkati persembahan ini. Engkau yang berikan hikmat kepada hamba-hamba Tuhan untuk mengelola persembahan ini, untuk menjadi hormat bagi kemuliaan-Mu di tempat ini. Kami juga bersatu hati berdoa untuk bangsa Indonesia di situasi COVID-19 yang ada banyak kendala yang kami alami. Pemerintahan dan masyarakat, kiranya Engkau memulihkan situasi yang kami alami saat ini. Di situasi new normal ini, mampukan kami juga masyarakat untuk menjadi orang yang taat akan protokol kesehatan. Kami juga berdoa untuk sekolah Kristen Kalam Kudus Selak Panjang. Biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada pengurus sekolah untuk menjalankan pelajaran di situasi new normal ini. Memberkati setiap guru yang mengajar, anak-anak yang belajar, serta orang tua yang mendampingi di rumah masing-masing. Kami juga berdoa untuk Gereja Kristen Kalam Kudus Selak Panjang. Berdoa untuk para hamba Tuhan. Kiranya Engkau yang memampukan mereka untuk menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Engkau memberkati juga jemaat supaya mereka tetap bertumbuh imannya sekalipun situasi saat ini. Jemaat yang sakit Tuhan sembuhkan, yang hilang harapan berikan pengharapan yang baru, dan yang susah hatinya Tuhan hibur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengikuti ibadah dan mendengar firman-Nya, sekarang kembalilah engkau berkumpul bersama-sama dengan keluargamu. Jadilah berkat, jadilah kekuatan, jadilah pelaku-pelaku firman di tengah-tengah mereka. Saat ini arahkan hati dan pikiranmu untuk menerima berkat dari Tuhan. Kasih dan anugerah yang besar dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib untuk menebus dan mengampuni dosa-dosamu. Kasih yang mulia dan kekal dari Allah Bapa, persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai, memimpin, menopang hidupmu dari hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Saat teduh, ibadah selesai, Tuhan memberkati kita. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan warta jemaat. Warta yang pertama adalah tetaplah setia di dalam setiap ibadah hari Minggu. Meskipun masih dalam ibadah online, teruslah mempersiapkan diri dengan baik, mempersiapkan hati dengan baik. Selain itu,
juga teruslah berpakaian rapi, menghormati Tuhan dalam setiap ibadah. Jangan sambil tiduran mengikuti ibadah online atau duduk di sofa sambil makan atau kaki diangkat, tapi hormatilah dalam setiap ibadah. Terus yang berikutnya adalah ajak seluruh keluargamu. Kalau di rumahmu ada istri, ada anak, ada teman, ada saudara, ajaklah mereka untuk beribadah bersama di dalam ibadah online, agar kita juga terus bertumbuh meskipun di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19. Yang berikutnya adalah tetaplah mengikuti cross. Cross adalah ibadah tengah minggu kita. Biarlah di cross kita Bapak Ibu dapat terus mengikuti cross leadernya, mengikuti pertemuan-pertemuan. Silahkan pakai media apa saja, karena di cross inilah kita saling men-sharingkan pergumulan kita, men-sharingkan firman yang sudah kita dengar, dan disitulah kita boleh saling menguatkan, saling meneguhkan, dan saling mendoakan. Jadi jangan tinggalkan cross, tetaplah juga setia di dalam ibadah cross. Dan yang berikutnya Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, meskipun suasana Kabupaten Kepulauan Meranti ini sudah baik, tapi juga kita harus waspada. Jadi tetaplah jaga kehidupan yang sehat, jagalah kehidupan yang bersih, tetaplah memakai masker jika keluar rumah, dan jika pulang cucilah tangan, dan kalau sudah berkumpul dengan kerumunan banyak orang, mandi, ganti pakaianmu. Masker yang biasa itu kita buang, tapi masker yang kain kita bisa cuci dan kita keringkan dan kita bisa pakai lagi. Ini patut kita kerjakan di kehidupan new normal ini. Kita tidak tahu sampai kapan new normal ini, tetapi kita juga sebagai anak Tuhan, kita harus bersama-sama melawan COVID ini dengan pola hidup bersih dan hidup yang sehat. Yang berikutnya, kita masih ibadah online, jadi Bapak Ibu sabar ya. Nanti kita akan memikirkan bagaimana untuk kita dapat bertemu secara komunal. Dan jika Bapak Ibu hari ini atau di minggu ini mau memberikan persembahan bisa diberikan secara langsung di gereja ataupun bisa melalui rekening yang gereja sudah sediakan. Nomor rekeningnya ada di bawah ini, Bapak Ibu dapat perhatikan. Sekian dan terima kasih, biarlah kita dapat terus saling mengingatkan, saling bertumbuh di dalam Tuhan. Shalom.